Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan video ini yang sebelumnya kan yang pertama kita sudah membahas tentang cara menunjukkan suatu ring ya, apakah dia ring atau bukan. Terus yang kedua subring. Nah, yang ketiga ini ideal. Jadi untuk yang kali ini ya menggunakan contoh yang sama sebenarnya. Kita akan mengecek apakah yang di ring yang R1 cross R2 itu ada idealnya ya. Review sedikit yang sebelumnya. Jadi kita sudah membahas ternyata kalau kita punya S1, S2 itu subring dari R1 dan R2 berturut-turut ya. Kita buat S1 cross S2. Nah, S1 cross S2 itu akan menjadi subring dari R1 cross S2. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika kita coba mencari idealnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ideal itu sangat mirip dengan subring. Cuma perbedaannya adalah kalau di subring ya di sini ya. Jadi yang pertama ini kan sebenarnya dia arahnya itu menjadi subgroup ya kan. Ya otomatis ya komutatif ya. Terhadap penjumlahan. Kalau yang kedua ini kan sebenarnya arahnya supaya meyakinkan kalau dia jadi sub semi group. Ya kan? Karena asosiatifnya kan sudah dijamin. Tapi untuk tertutupnya kan ya tidak ada yang tahu kan, tunggalnya pun juga sudah dijamin untuk perkaliannya kan di ringnya ya. Jadi ya kita cukup menunjukkan tertutupnya saja karena ya sangat mungkin ya kalau kita punya suatu subhimpunan dari suatu ring, perkaliannya itu keluar. Jadi itu sangat mungkin sekali. Contoh sederhananya ya kalau misalkan kita ambil ringnya itu di Z, ya kan? Kita ambil di Z, terus kita ambil misalkan 2Z dan 3Z, kalau digabung kan jadi 5Z kan? Kalau digabung maksud saya jadi ini ya, yang kelipatan 5 itu kan tidak masuk kan? Padahal kita bisa ya coba-cobalah di situ. Atau inilah khususnya untuk yang subgrup komutatifnya itu kan tidak berlaku. Tapi mungkin untuk yang perkaliannya masih kan. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana ya bisa jadi kalau misalkan kita ambil subhimpunan ya sederhananya seperti inilah. Kalau misalkan isinya cuma 2,3 ya kan. Di Z kan 2 kali 3 kan 6. 6 jadi di luarnya kan kalau misalkan hanya isinya 2 itu saja 2,3 kan. Maka dari itu kita perlu ketertutupan terhadap perkalian. Nah, untuk yang konsep ideal ini ya. Yang konsep ideal intinya dengan yang merah ya. Di secara umum ya sama persis seperti yang di depan ini. Jadi jika I itu subset R ya kan? Saya copy paste ya di sini ya. R-nya ring. Terus I-nya itu bukan himpunan kosong. Ya kan? Terus I-nya adalah ideal. Kiri. Karena kan kita bahas satu persatu ya. I di R. Karena kenapa saya mengatakan kiri di sini? Karena operasi perkalian di ring itu belum tentu komutatif. Dan berturut-turut sebenarnya juga bisa dikatakan kanan. Nah, nantinya, jadi yang ungu ini, yang kanan ya. Jadi yang pertama adalah sama persis yang pertama. Jadi kalau kita punya ini ya, 2 elemen di I, itu ketika dikurangkan ya harus di I ya. Berarti kan di sini A1 misal ya, atau inilah kita gunakan S saja juga nggak masalah ya, atau A saja supaya berbeda. A2 anggota I untuk setiap A1 A2 di I, tapi yang berbeda kedua. Nah, yang kedua kalau di sini kan tadi S1 kali S2 dan semuanya anggota S ya kan. Jadi di sini misal R dikali A
kan anggota I untuk setiap di sini R anggota I, terus juga ini ya R anggota R supaya matching lah, R anggota R dan A anggota I. Sebenarnya bukan itu juga ya, karena kita mengalihkan yang anggota R-nya kan di kiri ya di sini ya. Kalau yang kanan bagaimana? Nah, kita punya di sini A dikali R. Jadi sama persis ya di sini ya, cuma yang perlu diperhatikan bagian ini saja kan. Nah, kotaan ini. Jadi dia disebut ideal kiri kalau dia menyerap perkalian dengan anggota R dari kiri. Nah, dia disebut ideal kanan kalau dia menyerap anggota R kalau dikalikan dari kanan. Jadi maksudnya menyerap di sini apa? Ya, kalau kita kalikan dengan anggota R dari kiri, terus di sini ada elemen di I-nya, nah, dia masuk jadi I. Nah, itu maksudnya menyerap, dan itu jadi ideal kiri. Kalau menyerap dari kanan itu maksudnya apa? Kita punya anggota I di sini, dikalikan dari kanan, terus masuk jadi I kan. Nah, itu maksudnya ideal kanan. Jadi tidak usah bingung ya dengan idealnya. Ya. Tapi memang kita harus agak berhati-hati karena ya operasi perkaliannya itu belum tentu komutatif. Jadi memang ya kata kuncinya di situ tadi. Jadi karena operasinya belum tentu komutatif, jadi kita harus berhati-hati. Untuk contohnya, nah di sini ya, kalau misalkan di sini I1, I2 sebenarnya berturut-turut. Kalau di bahasa Inggris kadang-kadang dia di tengah seperti ini, tapi juga bisa di belakang ya. Merupakan ideal. Jadi misal kiri dulu lah, kiri di R1 R2 ya kan. Jadi I1 ideal kiri di R1, I2 adalah ideal kiri di R2. Nah, akan ditunjukkan I1 cross I2 itu ideal kiri di R1 cross R2. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Jadi, yang di video sebelumnya yang tentang subring, kita kan sudah menunjukkan ini ya. Jadi, ini ya, saya tulis dengan biru ya di video sebelumnya. Kita sudah menunjukkan satu. Nah, sama saja. Saya sebenarnya hanya masalah simbol ya, tapi secara konten kan sama lah. I1 cross I2 itu subset dari R1 cross R2. Terus yang kedua kita juga sudah menunjukkan I1 cross I2 tidak kosong. Dan yang ketiga kita sudah menunjukkan untuk setiap misal A1 A2 anggota A1,A2 ya, anggota C1 cross I2 kurang lengkap. Jadi saya pakai ABCD saja. Jadi ini ya, A, B dikurang C, D itu anggota I1 cross I2 untuk setiap. Nah, di sini A, B cross C, D ini anggota dari ini I1 cross I. Kita sudah menunjukkan ini. Ya, kalau ingin tahu buktinya ya tinggal lihat yang video sebelumnya, bisa cek di kolom deskripsi. Nah, berarti kita tinggal menunjukkan yang terakhir, yang bagian sini ya. Jadi yang ini kan berarti belum. Nah, kita coba tunjukkan di ini. Berarti kan ya seperti biasa ya, diambil sebarang supaya ini jelas. Nah, R1, R2
itu di I1 di kenapa lagi nih? Menghilang. Di R1, R2 ini di R1 cross R2. Terus apa jadi tadi ya? Kadang-kadang itu ini ya. Salah pencet. Akan seperti ini kan tiba-tiba menghilang sendirian. Nah, di sini kita punya A1, atau A, B sajalah supaya lebih mudah. Anggota I1 cross I2 diperoleh. Nah, di sini kita punya apa? Kalau kita kalikan dari kiri, ini dikalikan ya, dengan A, B, ini dikali, ini akan sama dengan R1 dikali dengan A, R2 dikali dengan B kan. Nah, karena dia ideal, jadi ini masuk di I1 karena I1-nya ideal kiri. Nah, yang ini juga masuk di I2 ya karena I2-nya ideal kiri, ya kan? Nah, berarti keseluruhan ini anggota I1 cross I. Jadi bisa kita lihat di situ tidak hanya berhenti di subring. Kalau masing-masingnya ideal kiri, ternyata dia juga ideal kiri. Nah, bagaimana dengan yang ideal kanan? Jadi saya pakai ungu ya. Misalkan ini diganti kirinya jadi kanan kan? Ya kan? Terus akan ditunjukkan yang kiri ini jadi kanan. Berarti yang mau ditunjukkan apa? Berarti kan kita mengambilnya masih sama. Ya enggak? Cuma perbedaannya ketika mengalihkan di sini. Nah, ini dikalikan dengan R1, R2. Ngalikannya yang anggota R1 cross R2-nya ini di kanan dari sisi kanan. Jadi kita punya di sini A. Ini kali R1 ya, berarti di sini apa? B ya, berarti ya. Kita punya B dikali R2. Nah, ini dengan alasannya karena masing-masing tadi yang ideal kanan ya. Berarti kan ini anggota I1, ini anggota I2, berarti keseluruhan anggota I1 cross I. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau dia ideal itu kan berarti dia ideal kiri sekaligus ideal kanan. Ya, berarti nanti I1 cross I2 itu jadi suatu ideal, yang artinya dia merupakan ideal kiri sekaligus ideal kanan. Jadi, ini untuk menyingkat penulisan, makanya saya tulis di bawahnya ya. Tapi kan pakai warna berbeda. Jadi, semoga dapat dilihat dengan baik ya di situ. Intinya, ya seperti yang saya sampaikan di video yang kedua. Jadi kalau kita belajar matematika itu jangan berhenti ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu. Jadi ya coba dikembangkan lagi ya. Nah, seperti yang di pertama kan kita punya contoh 2 ring. Terus bisa nggak membuat ring yang baru. Terus selanjutnya bagaimana dengan subringnya. Terus yang terakhir ini bagaimana dengan idealnya. Nah, apakah masih bisa dikembangkan lagi? Ya, tentu bisa. Banyak sekali caranya untuk mengembangkan. Salah satunya, ya cek. Misalkan I1-nya ideal kiri, I2-nya ideal kanan. Ya kan? Apakah I1 cross I2 itu merupakan ideal kiri atau ideal kanan? Kan ya, bisa dicek juga kan? Jadi, itu ya beberapa, ini ya, salah satu pertanyaan yang bisa untuk men-trigger. Nah, cara berpikir untuk mengembangkan ke sesuatu yang lebih lanjut. Atau misalkan digeneralisir sampai N kali, ya kan? Atau misalkan dibuat seperti di matriks itu kan. Jadi kita punya A, B, C, D itu kan. Nah, A, B, C, D-nya nanti elemen-elemennya siapa, kan bisa diotak-atik lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau latihan itu ya banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai sarananya. Jadi ya dari satu soal saja bisa dilihat ya. Ini soal yang sangat sederhana tentang Cartesian product. Itu kalau mau dikembangkan lebih lanjut itu bisa jadi banyak sekali ya kan. Dan
sekali lagi ya, untuk yang seperti ini, itu operasinya juga bisa diganti. Jadi tidak harus yang point wise. Jadi misalkan operasinya diganti yang lain seperti yang di bilangan ini ya, bilangan rasional. Itu kan juga kita bisa memandang sebagai Cartesian product kan dari Z cross Z yang tak nol ya. Jadi yang penyebutnya kan nggak boleh nol. Makanya Z cross Z tak nol kan. Nah, itu kan operasinya kan juga menarik di situ untuk dipakai kan. Apakah dia jadi ring atau tidak? Nah, kan itu menarik untuk diselidiki. Jadi ya kesimpulannya adalah ketika kita belajar matematika, kalau sudah terbukti jangan berhenti, lanjut terus. Jadi ya berpikir terus, ini bisa tidak dikembangkan, bisa tidak mencari permasalahan yang terkait. Jadi ya begitulah idealnya belajar matematika. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami ya, dan semoga bermanfaat, karena ya saya lihat di beberapa feedback itu kan masih bingung, terus ya sebagian besar sudah oke lah, tapi kan ada baiknya untuk memfasilitasi semuanya ya. Jadi yang masih bingung semoga dapat terbantu dengan penjelasan ini. Dan sekali lagi, jangan berhenti ketika sudah menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi kembangkan terus. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.